terkait tentang RUU HIP, Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Ini tentu memancing sebuah kecurigaan karena kita mempunyai satu muatan politik, terutama dengan komunisme yang memang selalu berusaha mengganti Pancasila sebagai ideologi. Jadi itu bedanya, jadi ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi. Kita ingin Pancasila tanpa komunisme. Sebenarnya Pancasila sudah menjadi sumber hukum, sumber dari segala sumber hukum. Untuk apalagi dikecilkan atau saya setuju dengan kata itu dilumpuhkan, dipenjarakan. Kalau disatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang sangat besar. Dari Aceh sampai Papua menolak. Dan kalau itu terjadi dan ternyata DPR tetap ngotot untuk mensahkan, tentunya ini akan terjadi gesekan. Bahkan tidak kemustahilan kalau jadi bentrokan. Bagaimana Imam FPI kita melihat hal ini? Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Kontroversi rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Fadlizon, ini kengawuran yang nyata. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengkritik rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Belakangan menuai kritik yang tengah dibahas DPR bersama pemerintah. Fadli menilai, sejak awal naskah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila banyak kekacauan alias KW3. Baik dari dasar berpikirnya maupun naskah akademiknya. Dari dasar berpikirnya, naskah akademiknya termasuk draftnya, kelihatan rancangan undang-undang ini KW3. Walau saya anggota DPR, tapi bukan pengusul rancangan undang-undang KW3 ini dalam hal memahami Pancasila. Bagi orang yang banyak membaca dasar dan filosofi Pancasila, ini kengawuran yang nyata, ujar Fadlizon Selasa 16 Juni 2020 malam. Anggota Komisi 1 DPR ini menjelaskan setidaknya ada beberapa catatan mengapa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila banyak kekacauan. Dari aspek sentimen politik, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini mengabaikan TAP MPRS nomor 25 MPRS 1966 tentang larangan ajaran komunisme atau Marxisme-Leninisme sebagai konsideran. Padahal ini TAP MPRS ini penting karena bicara larangan ideologi komunisme. Masa TAP MPRS 25 yang masih berlaku tidak dicantumkan sebagai konsideran dalam rancangan undang-undang HIP? Ini menimbulkan kecurigaan. Padahal ini norma yang masih berlaku saat ini. Diperkuat lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Terang Fadli. Di samping itu, Fadli melihat bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila seolah ingin mendegradasi Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi. Ingin diturunkan kelasnya menjadi ungdang-undang. Pancasila mau dikerangkeng jadi suatu undang-undang dan memenjarakan Pancasila jadi interpretasi, ungkapnya. Selanjutnya, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila dinilai cacat material dan cacat formil karena berpotensi menjadi omnibus law, ingin mengatur segala sesuatu. Karena rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mengatur soal ekonomi, inovasi riset hingga media. Terlalu banyak persoalan dalam rancangan undang-undang jadi kontroversi Pancasila, bukan pemersatu bahkan pemecahan. Kita ingin Pancasila tanpa komunisme, tegasnya. Fadli juga melihat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini memicu terjadinya konflik di tengah masyarakat, terlebih kelompok-kelompok Islam karena ingin menghidupkan kembali paham komunisme. Pancasila merupakan alat pemersatu, sedangkan dengan adanya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini justru menjadi potensi konflik baru di masyarakat. Kita melihat bahwa dengan diangkatnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini justru Pancasila seolah-olah menjadi potensi konflik di masyarakat. Sudah ada penentangan dari ormas-ormas yang besar yang mempunyai basis yang kuat di masyarakat. Begitu juga dari berbagai elemen cendekiawan dan lain-lain, katanya. Fadlizon mengatakan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mengabaikan TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Belakangan ini rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila menuai kontroversi di masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan rancangan undang-undang HIP tersebut.
Fadlizon mengatakan bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu mengabaikan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Adapun TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 mengatur tentang larangan ajaran komunisme, marxisme. Padahal TAP MPRS merupakan hukum mengenai peraturan perundang-undangan yang mengikat yang tak bisa dicabut. RUU ini sudah mengabaikan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pelarangan komunisme, pembubaran PKI dan lain-lainnya. Padahal ini adalah satu TAP MPRS yang sangat penting, apalagi berbicara tentang sebuah ideologi. Menurut Fadli, dalam TAP MPRS juga sudah jelas bahwa ajaran komunisme itu dilarang. Karena kalau kita lihat TAP MPRS nomor 25 tahun 66, itu kalimat pembukaannya saja di dalam poin-poin pertamanya itu menjelaskan paham dan ajaran komunisme bertentangan dengan Pancasila. Itu jelas, itu verbatim, kira-kira seperti itu, ungkap dia. Menurut Fadli, tidak dilibatkannya TAP MPRS nomor 25 itu menimbulkan kecurigaan. Masa satu TAP MPRS yang tadi disebutkan Saudara Basarah berlaku tetapi tidak dicantumkan sebagai konsideran di rancangan undang-undang HIP ini? Kita sama-sama tahulah perdebatan, meskipun saya tidak ikut debat di situ, tetapi ada kolega-kolega yang berdebat di sana, termasuk mempermasalahkan kenapa TAP MPRS ini tidak dimasukkan. Ini menimbulkan sebuah kecurigaan, jelas Fadli.